Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Nah, di sini ada beberapa materi yang nantinya akan saya jelaskan. Ada pengertian CPOB, tujuan CPOB, sejarah CPOB, dan beberapa aspek CPOB. Di antaranya yaitu ketentuan umum, bangunan dan fasilitas, produksi, pengawasan mutu, penyimpanan dan pengiriman, dokumentasi, inspeksi diri, kualifikasi, dan validasi. Pengertian CPOB. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik merupakan bagian dari sistem pemastian mutu yang menyangkut dan memastikan obat diproduksi dan mutunya dikendalikan secara konsisten sebagai produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Tujuan CPOB. Sampai saat ini, CPOB menjadi pedoman dan acuan yang wajib dipenuhi oleh seluruh industri farmasi di Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Berikut ini adalah tujuan diperlakukannya CPOB dalam sebuah industri farmasi. Yang pertama yaitu CPOB menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, CPOB memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, CPOB dapat membuat obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut. Sejarah CPOB. Pada tahun 1984, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pembentukan panitia penyusunan pedoman CPOB. Kemudian pada tahun 1986, Menteri Kesehatan kembali mengeluarkan peraturan tentang pembentukan operasional CPOB. Kemudian pada tahun 1988, untuk pertama kalinya CPOB diterbitkan. Pemerintah Kesehatan kembali mengeluarkan peraturan tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik, yang sering disebut sebagai CPOB 1988. Pada tahun 1989 dikeluarkan keputusan Dirjen POM tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik pada industri farmasi, agar pedoman tersebut dapat diterapkan secara efektif di industri farmasi. Ketentuan umum CPOB. CPOB tidak hanya mengatur aspek produksi, akan tetapi juga pengendalian mutu obat. Hal ini dikarenakan pengendalian mutu yang menyeluruh sangatlah penting untuk dilakukan agar produksi obat yang dihasilkan tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Selanjutnya yaitu bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus mampu memperkecil terjadinya risiko kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain. Desain atau tata letak sarana dan prasarana harus memudahkan pegawai untuk melakukan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, terjadinya penumpukan debu atau kotoran sehingga dapat menurunkan mutu obat. Aspek CPOB yang selanjutnya yaitu produksi. Industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB. Dengan mengikuti pedoman CPOB dalam produksinya akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Aspek selanjutnya yaitu ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu CPOB merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring
untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Penyimpanan dan pengiriman CPOB. Industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman obat dan/atau kembalian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat. Jika kondisi kemasan masih baik, namun cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman diduga dapat merusak produk, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produknya. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas akan mampu memperkecil risiko terjadinya kekeliruan atau salah tafsir yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan, tidak didukung dengan pesan yang tertulis atau dikirim secara elektronik. Inspeksi diri. Inspeksi diri dilaksanakan secara independen dan diverifikasi oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. Kualifikasi dan validasi. Industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, peralatan, atau proses yang dapat mempengaruhi mutu produk obat hendaklah divalidasi. Validasi sendiri merupakan bukti tertulis dan dilakukan untuk membuktikan konsistensi proses, prosedur, atau metode dengan hasil yang diharapkan. Contoh validasi dalam industri farmasi yaitu validasi proses obat, validasi pembersihan, dan validasi metode analisis. Sebelum melakukan validasi, pastikan alat-alat yang dipakai telah terkualifikasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.